Iya, itu yang Bunda dengar, Fahmi itu adalah pamannya NM. Yang Bunda dengar kayak gitu ya. Itu informasinya dari teman-teman pengacara itu. Bukan hanya bantu, udah kalau masukan ke Fahmi udah, tapi Bunda akan bantu dengan segala kekuatan Bunda untuk bicara kepada para teman-teman Bunda, koleganya Bunda, bahwa ini loh perkaranya kayak gini, kok bisa sih sidang pidana duluan perdatanya belum diputus, kenapa mediasinya ditunda-tunda, kan gitu. Masa mediasi ditunda-tunda? Itu kan ada ini hanya peraturan udah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa kalau ada dua perkara yang perkara perdata dan pidana, maka ya harus perdatanya duluan yang putus baru sidang pidana. Ini kok pidananya duluan. Jadi nanti kalau misalnya menang di perdata gimana dong orang udah dipidana? Kan logikanya gitu. Putusan pidana udah keluar ternyata di perdata dia menang gimana? Itu loh. Harusnya perdatanya duluan. Menurut Bunda kira-kira Niki bisa bebas gak? Sebenarnya sejujurnya aja Bunda kaget bisa P21. Harusnya tidak P21 itu pidananya. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Seluruh pasal yang disangkakan itu tidak terpenuhi. Itu loh. Makanya Bunda yakin banget di postingan Bunda di IG. Cuman ternyata hukum di Indonesia udah ganti. Ganti nggak bilang-bilang sama gue. Susah kan hidup di negara Konoha. Peraturannya ganti-ganti gitu. Yang harusnya tidak P21 jadi P21. Dan itu dalam dakwaannya sendiri kan jaksanya udah bilang ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan lu masih maju. Jadi perasaannya ditanya. Nah, itu bukan untuk apa sih namanya produk. Kalau produk itu gugatannya beda dan itu pun harus direksi. Misalnya adalah seperti tadi sore Bunda jelasin, ada direktur utama, ada direktur pemasaran, ada direktur produksi, ada direktur umum, tadi udah aku sebut ya, direktur umum. Thank you Sunshine. Jadi nggak bisa asal ngegugat. Jadi apa yang dijelaskan oleh Fahmi di video tadi sama seperti yang Bunda jelasin tadi sore gitu. Jadi langkah-langkah hukumnya itu seperti itu. Dan saya heran kok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima. Harusnya kan menolak, mengadili. Itu ini ada yang harus diwaspadai juga. Ngerti nggak tadi yang aku jelasin tuh? Jadi, yes, it's truth, Miss Suryani, really truth. Itu yang Indian, apalagi kan Kepala PN Jakarta Selatan itu kan baru kena kasus, ditangkap penyuapan. Oh, itu kasusnya onslah. Onslah itu dia membebaskan apa sih namanya meringankan hukuman dan ada yang membebaskan dalam kasus CPO. Itu Bunda apa sih namanya posting itu. Ada kan aku udah posting itu. Jadi yang saya heran itu kok diterima gugatannya. Kalau saya jadi pengacara, saya tahu ini udah pasalnya aja main ganti, terus kemudian apa namanya yang sesuatu yang apa sih namanya perdatanya belum selesai, pidananya udah di sidang, saya tinggalin, saya walk out dari ruangan sidang. Kalau saya akan walk out dari ruangan sidang karena itu udah nggak bener.
Jangan rusak hukum di Indonesia lah, ya. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan JPU-nya juga yang saya heran kok masih diizinkan memakai masker. Alasan apa? Kalau alasan medis punya sakit, ya kalau sakit nggak boleh dong jadi JPU bersidang. Kan gitu. Gak apa-apa waktu Tom Lembong itu kan walkout pengacaranya. Begitu JPU-nya tidak ada bertindak adil, dia walkout. Gak ada masalah, walkout aja dulu, tunjukin. Apalagi aku dengar dan aku lihat kemarin pada saat lagi viral, salah satu hakim itu ada yang bobo. Ya nggak boleh begitulah. Masalah ini bisa terjadi sama siapa aja, baik kepada saya maupun kepada kalian atau siapapun saudara kita, itu pasti bisa terjadi. Sekarang ini yang harus dibenahi adalah hukum. Nggak boleh kayak begitu. Mana ada yang namanya peradilan perdata dan pidana berjalan bersama-sama dengan kasus yang sama. Itu aja udah nggak bener. Makanya kemarin heran saya, dianya kan jadi jurkam kampanyenya Paslon 02 ya. Tapi giliran kena masalah bukannya kita minta supaya diintervensi keputusan hukum, tidak. Setidaknya lihat dong dia nggak salah. Kok didiemin gitu loh. Nggak adil banget sama Nikita Mirzani kayak begitu. Padahal pada saat lagi kampanye kan dia bantuin itu. Saya lihat itu videonya ada pada saat lagi kampanye 02. Dan kemudian saya udah mention berapa kali ke Ketua Komisi 3 juga nggak ditanggapin. Padahal itu kan dari partai yang dia dukung pada saat lagi Pilpres kemarin. Kasihan loh, sekarang sakit anaknya. Gimana coba? Saya kalau ada berita anak kecil sakit karena dia mungkin rindu sama mamanya atau apalah, saya nggak tahu. Oh ini sakitnya teriris batin. Kok ada yang kayak modelan manusia yang di si ikan buntal itu yang saya enak-enaknya masih ngoceh terus. Iya betul. Kalau udah duduk belagu sombong. Ya itu juga kan Bunda juga dapat beritanya itu. Bunda kan memang udah dapat kemarin udah dapat berita dari Wina, dari Nuri, dari beberapa ya dikirim ke Bunda gitu kan mengenai status gelar Kepala BPOM ya. Dan tadi saya cek CNN karena Bunda selalu ngecek ke kantor berita besar gitu ya, yang ada jelas lah gitu. Itu ternyata gelar profesornya udah dibatalkan, dicabut. Dan kemudian SK itu yang tanda tangan, surat keputusannya itu adalah yang tanda tangani Nadiem Makarim. Jadi gimana coba BPOM-nya aja, kepala BPOM-nya kayak gitu. Mau ngadu kemana lah kalau kayak begini. Selamat malam. Milo, oh ya, otodidak belajar aja dari apa yang setiap kasus dicermatin gitu. Thank you. Yang nggak habis pikir ya itu gimana coba kepala BPOM-nya ternyata gelar profesornya aja tidak, sudah dicoret. Terus kemudian dia jadi diangkat jadi kepala BPOM tahun 2024 kan? Saya baca itu beritanya tahun 2024. Siapa namanya Taruna apalah namanya gitu.
Terus kemudian kalau udah dia bermasalah seperti itu gimana? Ya yang namanya Budi Ari aja belum ditangkap. Harusnya kan dalam persidangan kalau ada temuan, misalnya nama ya, dalam satu persidangan apapun. Kalau ada salah satu orang saksi atau beberapa saksi sudah menyebut satu nama berkali-kali, itu mestinya kan dipanggil, persidangan harus memanggil. Aku juga nggak ngerti nih persidangan sekarang nih kayak gini. Lama-lama demo juga besar-besaran supaya nggak budek. Jadiin kantin Miss Suryani. Kan sebelahnya lapang golf. Jualan aku aja. Oh ya, masalah apa Iwan? Coba nanti kirim ke Bunda klip beritanya. Akuarium. Iya, Bunda heran deh orang-orang yang suka berjudi-judi gitu. Bunda nggak pernah tertarik tuh. Karena kalau prinsip Bunda, kalau emang kita mau kaya, mau punya duit ya kerja. Oh Malaysia, oke. Ya kita doain ya, semoga dia diberikan izin untuk menjenguk anaknya. Karena Bunda yakin tuh anaknya rindu banget sama mamanya. Nah itu kan sampai dengan uang SPP. Iya, ini persidangannya makin lama makin banyak terbongkar dan tadi Bunda udah ngelihat mukanya JPU-nya tuh. Udah lihat aku yang pakai masker gitu percuma. Hai JPU, kalian percuma pakai masker. Karena saya udah lihat bentukan asli kalian. Tadi udah ada yang ngirim ke Bunda. Mukanya semua. Halo, Rohani Saragiora Seda dari Pekanbaru. Hai Nur, malam. Jadi percuma pakai masker. Tadi udah aku lihat tuh videonya. Apa sih namanya yang nggak pakai masker ya? Bentukannya aslinya seperti apa udah kelihatan, ngapain pakai masker? Gimana kalau seandainya di persidangan nanti kita sumbangin masker yuk satu box besar gitu ke jaksanya. Saya sih pengennya nyumbang ke jaksanya tuh masker, terus hijab biar komplit, atau kita sumbang ini aja topeng Catwoman gitu ya, atau topeng-topeng yang nutupin muka semua gitu. Itu kayaknya lebih bagus deh. Masa di sidang lucu, di mana-mana juga harus terbuka, kelihatan siapa pihak-pihak yang sedang bersidang. Masa ditutup-tutupi dan itu tidak ditegur oleh hakim, aneh. Kalian pakai topengnya itu Superman. Ngapain pakai ditutup-tutupin? Dalam persidangan itu pihak-pihak yang dalam bersidang itu harus kelihatan mukanya jelas. Kok bisa-bisanya ini sederetan pada pakai masker semua? Nanti aku datang aku sumbangin satu dus, gue sumbangin. Sekaligus pakai hijab. Topeng Zoro sekaligus. Masker topeng Zoro gitu. Ngapain tutup-tutupan kayak begitu, Nora? Sidang tanggal 8 berikutnya. Dan saya berharap tanggal 8 pelapornya hadir. Gak hadir aku cari ntar pengacara, aku mau nanya sama dia, Ito kenapa gak hadir klien lu? Jangan anggap remeh persidangan dong.
Kalau emang dianya bener kan nggak perlu pakai ditutup-tutupin. Ya kan? Kenapa sidangnya si Fadel dibuka? Kenapa? Yuk, biar Fadel terpesona. Genit dong. Giliran aku dengar aneh, bener-bener aneh persidangan ini. Rasanya pengen teriak loh. Harusnya ditegur lah, buat dari awal persidangan harus ditegur. Harusnya Fahmi menyatakan keberatan. Menyatakan keberatan bahwa pihak-pihak yang sedang bersidang itu semua harus kelihatan mukanya dong. Harus kita protes, suarakan, viralkan itu. Nggak sekaligus aja pakai sarung tangan semua ditutupin semuanya atau nggak dipocong. Masa orang sidang dipakai tutup-tutupan, gimana coba? Nah, pakai pakaian APD sekaligus, apa kita kirim ya? Kita sumbangin pakaian APD ya. Bener-bener tuh idenya bener. Nanti besok aku bawain deh pakaian APD buat mereka. Iskandar, dia kan Iskandar dicariin tuh. Bahkan yang minta tolong sama Bunda nagihin ke dia aja ada. Iya pakai APD aja sekaligus, ngapain dianya kayak begitu-begitu tutup-tutupin. Aneh. Kalau kayak begini nih, nanti akan diselidiki lah semua. Netizen Indonesia ini kan badan intelijen netizen. Kalau dia bersikap biasa aja, tentu kalian nggak akan cari tahu, bener nggak? Ini karena ditutup-tutupin kan pada cari tahu. Sepertinya ada yang melindungi KH. Iskandar bukan KH. Gue sampai mikir KH Iskandar. Orang namanya Iskandar. Rumahnya di Pondok Ungu, Bekasi. Aduh, April, saya baca berita mengenai yang diduga adalah ibunya, ya kan? Dan kaitannya dengan Pak CH, ya CK. Dan Pak CK ini pada saat lagi ada clipping beritanya, pada saat lagi kampanye mobilnya digunakan oleh Pak Prabowo. Saya nggak naikin itu beritanya. Jadi pada saat lagi Pak Prabowo kampanye di Cianjur, mobilnya pamannya Silver yang dipakai. Jadi gimana mau minta tolong? Terus aku juga ngeliat ada yang ngetek-tek tuh orang yang mau dimakzulkan. Aduh, pusing kepala gue. Percuma minta tolong sama mereka, udah yang udah paling pasti. Hanya kita harus betul-betul melakukan serangan balik secara apa yang mereka lakukan, ya kita mesti itiin gitu. Iya, Bunda juga udah baca itu mengenai kasusnya Alex ya. Turun dong Bun, bantu Niki. Lah, gue mau ke Jakarta. Makanya gue minta gift. Cepetan deh, sumbang gift. Jakarta aku.
Aku masih hadir. Karena banyak yang harus aku inin. Iskandar Sape Bunda. Iskandar nama asli Kim Hot. Emang nggak tahu? Oh iya, aku lihat dia udah pontang-panting, mukanya udah burem, kurang tidur tuh berarti. Cuman kan Bunda nggak bisa bantu sebagai pengacara, nggak. Aku bantunya dari bagian luar gitu. Iskandar ada kasus Kak Bunda, kasusnya sama orang lain bukan sama Bunda. Kita nggak usah bahas dia di sini, oke?